Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini saya Aprilia Solihat Sari dari kelas HTNA angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan kepala daerah yang dimana mencakup bupati dan gubernur. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pengertian bupati dan gubernur, di mana bupati sendiri adalah kepala daerah tingkat kabupaten yang dimana kabupaten merupakan sebuah daerah administratif di bawah provinsi yang biasanya terdiri dari beberapa kecamatan. Tugas dan tanggung jawab bupati ada beberapa, di antaranya adalah memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten, membuat kebijakan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, mengelola anggaran daerah, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta membina hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Pengertian gubernur sendiri adalah kepala daerah di tingkat provinsi. Provinsi sendiri merupakan bagian dari wilayah administratif tertinggi di bawah pemerintah pusat. Tugas dan tanggung jawab gubernur adalah yang pertama memimpin pemerintah tingkat provinsi, yang kedua membuat kebijakan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh provinsi, yang ketiga mengkoordinasi pembangunan seluruh wilayah provinsi, yang keempat mewakili pemerintah pusat di daerah, yang terakhir ada menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Sejarah pemilihan kepala daerah. Mari kita bahas sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Yang pertama, sebelum masa reformasi. Sebelum era reformasi, pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Bupati dan gubernur umumnya ditunjuk oleh pemerintahan pusat, seringkali berdasarkan rekomendasi partai politik yang berkuasa. Sistem ini membuat masyarakat tidak memiliki peran aktif dalam memilih pemimpin daerahnya. Akibatnya muncul berbagai masalah seperti korupsi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat. Pemilihan kepala daerah pada era reformasi. Dengan adanya reformasi pada akhir tahun 1990-an, terjadinya desentralisasi kekuasaan. Salah satu dampaknya adalah diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksana pemilihan kepala daerah secara langsung. Adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk memilih pemimpin daerah yang mereka inginkan. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pemilihan langsung juga mendorong munculnya dinamika politik lokal yang lebih kompetitif. Saat mencalonkan menjadi kepala daerah, tentunya harus memiliki kriteria dan syarat. Yang pertama ada syarat umum. Persyaratan umum meliputi ketentuan dasar seperti usia, status kewarganegaraan, dan integritas moral yang harus dipenuhi setiap calon. Syarat khusus ialah calon kepala daerah diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh KPU. Selain itu, mereka harus memiliki rekam jejak yang baik, yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang tidak sedang menjalani hukuman pidana atau proses hukum. Saat telah memenuhi syarat dan kriteria untuk melakukan pencalonan menjadi kepala daerah, tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh beberapa calon, diantaranya adalah yang pertama ada pendaftaran calon. Ini melibatkan proses verifikasi identitas, kelengkapan dokumen, dan persetujuan pihak penyelenggara pemilu untuk memastikan kelayakan kandidat. Yang kedua ada kampanye. Kampanye adalah periode di mana calon menggunakan berbagai media untuk menyampaikan visi misi dan program mereka guna mendapatkan dukungan pemilih. Yang ketiga ada pemungutan suara, merupakan hari di mana masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suara mereka secara langsung, bebas, rahasia, dan adil. Perhitungan suara merupakan langkah krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan umum. Tantangan dalam pemilihan. Pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia, terutama dalam konteks Pilkada Serentak 2024, menghadapi berbagai tantangan signifikan. Polarisasi politik dalam membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berkonflik, sementara kualitas seleksi kandidat seringkali dipengaruhi oleh popularitas daripada kompetensi. Selain itu, masalah logistik dan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, dapat menghambat kelancaran proses pemungutan suara. Salah satu tantangan dalam pemilihan adalah money politik. Money politik ini biasanya terjadi suap-menyuap. Dampak sosial dari money politik dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan politisi yang terpilih cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada masyarakat luas. Upaya pencegahannya bisa melalui
edukasi pemilih, dan penerapan hukum yang tegas, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pada proses pemilihan. Tantangan lain diantaranya konflik antar pendukung. Penyebab konflik antar pendukung ini seringkali dipicu oleh beberapa perbedaan pandangan politik, provokasi daripada pihak ketiga, dan adanya distribusi informasi yang salah atau hoax. Penanganan konflik ini antar pendukung memerlukan pendekatan dialog terbuka, mediasi dari pihak netral, serta pengawasan ketat terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan. Saat proses pemilihan berlangsung, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengawasan. Pengawasan ini memerlukan beberapa pihak, diantaranya adalah KPU. Fungsi KPU sendiri adalah mengorganisir dan memastikan kelancaran proses pemilihan umum, mulai dari perencanaan hingga perhitungan suara. Yang kedua ada Bawaslu. Bawaslu berperan dalam mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil, serta menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Ada beberapa studi kasus, diantaranya saat pemilihan bupati. Seringkali terjadi tantangan seperti politik uang dan manipulasi suara yang memerlukan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Saat pemilihan gubernur, studi kasus pemilihan gubernur di Indonesia mengungkap tantangan dinamika politik dan dampak populisme, serta partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Afila Salihati Widyasari mengucapkan banyak terima kasih. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.